Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, aku Eci yang selama kurang lebih 2 jam ke depan yang akan memandu acara Keluar interaktif via Zoom bersama LCP Lovers Community. Seperti yang kita tahu ya, Mams, bahwa LCP Lovers Community sudah membuat keluar dari tahun 2022. Karena banyaknya antusiasme dari para Mams, mulai sekarang pembahasan akan dilakukan melalui Zoom, namun dengan tema yang tetap menarik. Namun sebelum memulai klub, aku ingin tanya dulu dong, Mams, boleh ya share di kolom komentar dari domisili mana aja nih, supaya kita saling kenal nih. Ada dari batch 4, daerah mana aja nih, Mams? Oh, banyak ya. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Surabaya pastinya nih. Oke, semoga semuanya sehat walafiat ya, Mams. Nah, baik ya. Aku juga mau nginget ini, kalau Mam harus aktif selama Zoominar pada siang hari ini, karena nanti akan ada 5 Mams yang dipilih sebagai LCPL Lovers of the Month ya. Dan akan mendapatkan hadiah menarik dari Lotte Choco Pie pastinya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita sambut narasumber bulan ini, Mams Nurul Utami. Beliau ini seorang praktisi positif parenting dan seorang ibu dari 1 anak. Nah, udah nggak sabar ya mendapatkan ilmu dari Mam Tami. Mam Tami, sudah ada di sana kah? Halo Mbak, Halo, Mam Tami, apa kabar? Alhamdulillah baik. Suara saya terdengar jelas kah? Alhamdulillah, terdengar jelas. Oh iya, Aku, gimana? Suaraku juga aman ya? iya udah aman. Oke, kesibukannya apa aja nih Mam Tami? Kesibukan utamanya tentunya di rumah ya Mbak. Ngurus anak di rumah sambil sharing-sharing edukasi di sosial media biasanya. Oke, Mam Tami, Mam di sini sudah baca materi dan juga mengirim pertanyaan nih seputar kehadiran, seputar follow-up kita siang hari ini, yaitu dengan tema kehadiran ayah membangun hubungan yang kuat dan positif di website Lotte Chocopai. Nah, sebelum membahas pertanyaan yang telah terpilih, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Mam Tami. Waktu dan tempat, aku persilahkan. Oke, terima kasih Mbak. Jadi mungkin sedikit pengantar gitu ya. Sebelum kita sama-sama diskusi mengenai tema kali ini, fatherless secara gambaran umumnya. Jadi eh, sebenarnya fatherless itu di Indonesia sebenarnya lagi isu yang sangat besar gitu ya. Karena memang kita tahu ada banyak berita-berita tentang Indonesia gitu ya kan. Sangat Indonesia tuh masuk dalam 5 besar ranking dunia yang fatherless-nya tuh cukup besar gitu. Jadi ini memang sangat topik yang sangat penting untuk dibahas bersama. Dan dibahasnya bukan sekedar kita cuman sharing dan tahu fatherless itu apa, tapi kita akan sama-sama sharing gimana mengatasi fatherless ini agar kedepannya anak kita itu tumbuh jadi generasi yang semua peran dari orang tuanya tuh dia dapatkan, kasih sayangnya cukup dari peran ayah dan ibunya gitu ya kan, agar kelak juga anak kita tumbuh jadi anak yang lebih baik, lebih optimal gitu. Itu sih Mbak, sedikit pengantar untuk topik kita atau sharing kita pada hari ini. Terima kasih ya, Mbak Tamina. Sekarang aku akan menjelaskan sedikit tentang mekanismenya nih. Di pembahasan ini, Mbak Nurul akan menjawab 5 pertanyaan terpilih dan akan dibagi ke dalam 3 sesi. Maaf, 15 pertanyaan yang akan dibagi menjadi 3 sesi dengan durasi 30 menit untuk masing-masing sesi sesuai dengan subtopiknya, yaitu ada pentingnya peran ayah bagi perkembangan emosional anak, kemudian mengenal tanda-tanda debt shaming dan cara mengatasinya, serta dampak minimnya keaktifan ayah dalam pengasuhan si kecil. Apabila masih ada waktu tersisa, akan ada sesi tanya jawab langsung, 1 hingga 2 pertanyaan ya, Mam. Baik, kita langsung mulai aja ya dari pembahasan pertama, pentingnya peran ayah bagi perkembangan emosional anak. Aku akan membacakan pertanyaan pertama.
Bagaimana cara mengatasi kurangnya kehadiran peran ayah karena ayah bekerja di luar kota? Lalu apakah ada perbedaan nyata yang tampak pada anak saat ayah saat ayah terlibat secara aktif dengan ayah yang kurang terlibat dalam pengasuhan anak? Dan apakah peran ayah bisa disubstitusi dengan kehadiran kakek? Baik, Mam Tami boleh dijawab terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih ya pertanyaannya. Ini juga menarik banget pertanyaannya. Jadi, cara mengatasi kurangnya kehadiran ayah karena LDRan gitu ya kan. Biasanya ini banyak juga terjadi di sekitar kita gitu ya kan. Cara mengatasinya pertama adalah tetap berkomunikasi. Nah, komunikasinya dengan apa? Dengan via telepon, dengan via video call gitu ya kan. Karena kalau kita video call, misalnya sehari itu dijadwalkan 2 kali, sekali atau 2 kali video call, itu akan tetap ada cara kita bisa membangun hubungan kita dengan anak kita gitu. Karena video call itu kan bersifat dua arah dibandingkan cuman WhatsAppan via chat atau via telepon yang kita nggak bisa lihat interaksi sesama wajah gitu ya kan. Nah, jadi cara mengatasinya yang pertama adalah video call agar hubungannya bisa tetap terjalin nih. Kemudian, apakah ada perbedaan nyata yang tampak pada anak saat ayah terlibat secara aktif dan kurang terlibat? Tentu ada ya perbedaannya. Kenapa? Karena keterlibatan inilah yang menjadi cikal bakal fatherless gitu. Ketika misalnya ayahnya hadir secara fisik, tapi keterlibatannya atau interaksinya dengan anak itu kurang gitu ya kan, tentu ada perbedaan-perbedaan yang akan didapatkan oleh si anak itu sendiri. Nah, apakah misalnya ketika ada kendala misalnya LDRan tadi, apakah bisa disubstitusi dengan kehadiran kakek? Tentu sebenarnya bisa, ya kan bisa. Namun harus diperhatikan bahwa peran kakek dan peran ayah juga tentu ada yang berbeda gitu ya kan. Bisa jadi visi misi kita dalam membesarkan anak itu dulu berbeda dengan dengan kakek kita nih atau dengan orang tua kita zaman dulu membesarkan kita. Yang dimana kita tentunya sekarang orang tua yang sekarang itu kan lebih memperhatikan zaman sekarang seperti apa. Jadi kita lebih ingin mengarahkan anak kita ke arah yang seperti apa gitu ya kan dibandingkan mungkin zaman orang tua kita dulu dalam mendidik kita itu tentu ada perbedaan-perbedaan kecuali memang ketika betul-betul harus melimpahkan tugas ayah kepada kakek gitu ya kan karena adanya LDRan dan sebagainya kita bisa komunikasikan terlebih dahulu agar si kakek tahu nih, oh visi misi orang tuanya seperti ini untuk membesarkan si anaknya. Jadi memang kita harus perhatikan pola hubungan komunikasi dengan pengasuh anak kita gitu ya. Apalagi kita orang tua yang bekerja mungkin yang tidak sepenuhnya 24 jam bersama dengan anak, kita melimpahkan sebagian tugas pengasuhan kita kepada orang lain, sebaiknya diadakan komunikasi untuk menyamakan visi misi kita ke depannya sehingga apa yang kita harapkan anak lakukan itu bisa dikerjakan bersama dengan pengasuh yang lainnya seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Mam Tami. Boleh. Bagaimana cara memberi penjelasan kepada seorang ayah agar mau terlibat dalam mengasuh anak? Padahal peran ayah juga sangat penting dan bagaimana menyikapi ketika sang ayah acuh terhadap anak-anaknya, tidak mau ikut campur mengurusi anak-anaknya. Baik, Mam Tami, silahkan dijawab. Baik, jadi cara pertama yang paling umum sebenarnya yang harus kita lakukan adalah bangun komunikasi antara kita, ibu gitu ya kan, dengan pasangan kita, dengan ayah kita. Jadi sebenarnya sangat penting ketika kita sebelum menikah bahkan ya, membangun komunikasi dengan calon pasangan kita, bagaimana ke depannya ketika kita ingin membina rumah tangga bersama, apa peran ayah, apa peran ibu gitu ya kan, apa peran suami, apa peran istri, itu dikomunikasikan sedini mungkin. Agar apa? Agar nanti ketika sudah berjalan nih proses rumah tangganya, gitu ya kan tidak ada lagi kesalahpahaman karena memang udah dibahas sebelumnya gitu. Nah, kalau misalnya menyikapi peran ayah yang tidak peduli dengan tumbuh kembang anak, itu juga bisa dimulai dengan pola komunikasi kembali gitu. Nah, biasanya juga terkadang ada orang tua yang kurang mau mendengarkan atau menganggap tidak penting kalau pasangan yang kasih informasi atau orang tuanya kasih informasi. Nah, cara cara lainnya untuk mengajak ayah untuk tahu betapa pentingnya nih membersamai tumbuh kembang anak itu kita bisa membawa dia ke seorang profesional misalnya gitu ya atau ke seorang psikolog misalnya karena biasanya terkadang nih kita lebih mau mendengarkan kalau memang ahlinya yang ngomong gitu atau ada seorang dokter yang ngomong gitu kita akan lebih percaya biasanya seperti itu jadi caranya pertama bangun komunikasi kembali
Terus kedua bisa kita bantu untuk bertemu dengan profesional gitu ya kan, ahlinya ke psikolog misalnya atau bawa dia konseling dan sebagainya. Dan kita bantu ayah untuk berikan kesempatan waktu untuk menjalin hubungan dengan anak tanpa melakukan interupsi atau tanpa menyalahkan ayah di depan si anak. Jadi ayahnya lebih enak tuh, lebih bebas kalau mau bermain dengan anak untuk memulai membangun atau menjalin hubungannya kembali. Oke. Baik, Mam Tami. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Oke, apa saja contoh aktivitas yang dapat dilakukan ayah bersama anak untuk memperkuat hubungan emosional mereka? Dan bagaimana keterlibatan ayah dalam pengasuhan dapat mempengaruhi perkembangan kognitif dan sosial anak? Baik, silakan Mam Tami dijawab. Oke, jadi ada banyak sebenarnya ya aktivitas yang bisa dilakukan bersama dengan ayah, entah itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Jadi contohnya nih, misalnya kita adalah kedua orang tua yang bekerja atau ayahnya bekerja gitu. Sepulang dari bekerja sore hari, misalnya kita bisa mengajak anak-anak untuk melakukan course di rumah atau kegiatan sehari-hari yang sering kita lakukan. Misalnya nih, si ayahnya dapat tugas untuk buang sampah setiap hari keluar gitu ya kan, atau ada sesuatu yang perlu diperbaiki di rumah, misalnya keran airnya macet, atau ada mainan yang perlu diperbaikin bersama, kita ajak si anak, baik itu anak perempuan, anak laki-laki gitu ya kan, untuk ikut andil dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari seperti itu. Agar apa? Agar interaksi antara ayah dan anak ini gitu ya kan bisa terjalin dengan baik, emosinya bisa dapat, si anaknya bisa lihat, oh walaupun ayah saya capek misalnya ya kan pulang kerja, tapi kalau dia tahu ada sesuatu yang harus dikerjakan, oh dia bisa ya, dia bisa handle emosinya ya gitu. Jadi anak itu kan belajar dari mengobservasi. Jadi kalau kita berikan contoh-contoh yang baik, contoh-contoh apa yang kita harapkan kelak anak kita lakukan, insya Allah anak kita itu akan meniru gitu kan, akan mengamati, akan menganalisa, oh jadi ayah saya mengerjakan suatu pekerjaan dengan emosinya seperti ini, emosinya stabil gitu ya kan. Kalau buang sampah dia dengan senang hati karena memang dia tahu tanggung jawabnya. Jadi anak-anak itu belajar dari apa yang dia lihat kesehariannya dari orang tuanya atau dari pengasuh utamanya, dan itu yang akan mempengaruhi pola asuh perkembangan kognitifnya, perkembangan emosinya, dan perkembangan sosialnya gitu. Jadi kita nggak perlu mendikte anak untuk cara sopan santun yang baik gitu, tapi kita cukup mencontohkan anak saja, anak akan meniru, anak akan tahu, oh ini adalah sesuatu hal yang boleh dilakukan, sesuatu hal yang baik, dan ini adalah sesuatu hal yang negatif atau sesuatu hal yang buruk gitu. Anak-anak akan melihat dari apa yang dia amati di kesehariannya. Baik, jadi contohnya tuh nggak usah ya harus yang berat-berat gitu ya, Mam Tami Iya, ya bisa benar. bukan. Baik, oke kita Mm-mm. pertanyaan keempat. Bagaimana cara menjelaskan atau mengedukasi ke ayah bahwa perannya juga penting untuk perkembangan anak? Nggak cuma uangnya, karena kadang pulang kerja alasannya capek, jadi giliran anak minta main bareng ayah, memilih rebahan sambil main HP. Baik, Mam Tami, silahkan dijawab. Oke, baik. Ini mungkin lebih ke ayah yang patriarki gitu ya. Ayah yang mungkin berpikir bahwa tugas saya sebagai kepala keluarga mencari nafkah untuk anak dan istri saya gitu. Itu biasanya ada. Dan contohnya mungkin belakangan atau 1 bulan kemarin ada selebriti gitu ya kan yang mungkin agak viral gitu ya kan semenjak setelah podcast dari Podhub itu yang mengatakan bahwa emang harus saya ya yang antar anak ke sekolah lagi. Saya kan udah capek kerja, udah capek cari uang gitu ya kan. Mungkin sebagian dari teman-teman di sini udah tahu siapa gitu ya. Jadi sebenarnya itu pemahaman yang cukup patriarki karena itu dia beranggapan bahwa tugas kepala keluarga yang mencari nafkah, mencari uang. Jadi tugas untuk mengurus anak semuanya dilimpahkan kepada istri. Namun sebenarnya yang keliru di sini adalah kita bikin anaknya sama-sama gitu ya kan. Kita harus merawat anak juga sama-sama. Jadi peran antara ayah dan ibu sebenarnya ini seimbang 50% 50%. Karena sebagaimanapun keras kita berusaha, misalnya seorang single mom gitu ya kan, sebagaimanapun keras usaha kita untuk menggantikan figur ayah ini, tapi akan tetap berbeda gitu. Ketika memang ayahnya atau sosok laki-laki langsung yang memberikan interaksi itu kepada anak.
Nah, jadi cara menjelaskannya atau mengedukasi kepada ayah ya bisa dibangun komunikasinya kembali antara kita ibu dan ayah gitu ya kan. Atau mungkin kalau komunikasinya nggak dapat, ayahnya kurang percaya dengan kita gitu ya kan, kita bisa minta tolong nih kepada profesional tadi, misalnya ke psikolog, atau dibawa ke konseling, atau misalnya kalau anaknya di sekolah, ketika ada pertemuan orang tua, si ayahnya juga diikut andilkan, dibawa. Jadi ayahnya bisa merasa bahwa, oh iya saya bagian dari anak saya gitu. Itu sih Mbak. Oke, iya benar, harus kolaborasi ya. Bikinnya Iya aja sama-sama. benar. Mm-mm. Mendidiknya juga harus sama-sama. Oke, baik, kita ke pertanyaan terakhir di subtopik pertama. Bagaimana jika seorang anak tidak mendapatkan kasih sayang dari ayah sejak kecil? Apa itu akan berpengaruh dalam pengelolaan emosinya? Dan bagaimana seorang anak kehilangan sosok ayah? Apa yang harus dilakukan seorang ibu agar si anak tidak merasa kehilangan sosok ayah? Apa ibu bisa menggantikan peran sebagai ayah? Mam Tami, boleh silakan dijawab kembali. Baik, jadi ketika anak yang baru lahir gitu ya kan, sampai dia remaja atau sampai dia kanak-kanak kurang atau tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah, tentu sangat berpengaruh dalam pengelolaan emosinya. Gimana tuh? Misalnya orang banyak bertanya, kenapa sih bisa sangat berpengaruh, sepengaruh itu kurangnya kasih sayang dari ayah, kurangnya figur ayah kepada kecerdasan emosi pada anak. Jadi contohnya seperti ini ya teman-teman. Misalnya nih, anak kita dari baru lahir, dia nggak pernah dengar suara ayahnya. Misalnya anak kita perempuan gitu ya kan, anak kita perempuan, terus dia nggak pernah dapat kasih sayang, dia nggak pernah tahu oh ada ayah, ada sosok namanya laki-laki dewasa gitu ya kan, yang memberikan tanggung jawab, memberikan kasih sayang. Nanti ketika dia besar, misalnya ketika dia sudah berada di lingkungan sosial yang lebih besar, di lingkungan sekolah contohnya, dia mulai berinteraksi dengan laki-laki baru nih, yang dia nggak pernah dapat nih di rumahnya. Dia akan kebingungan bagaimana cara berinteraksi dengan lawan jenis. Nah, apalagi misalnya anak kita yang perempuan sudah beranjak remaja gitu ya kan, ini fase kritis yang dimana ketika anak perempuan remaja kurang mendapatkan figur ayah ketika dia kecil, itu yang biasanya justru mengarahkan perilakunya ke perilaku penyimpangan, misalnya terjadinya perilaku seksualitas yang tidak kita inginkan atau penggunaan obat-obatan terlarang gitu ya kan karena mungkin dia tidak pernah mendapatkan figur ayah, figur bapak-bapak nih sewaktu dia kecil, dia akan kaget ketika dia besar nanti ketika dia remaja mendapatkan sosok yang dia nggak pernah dapatkan nih, dia akan ikut-ikut saja mungkin. Atau bahkan dia bisa kehilangan kepercayaan kepada laki-laki yang dia nggak pernah berinteraksi sebelumnya waktu dia kecil. Itu kenapa kurangnya atau fatherless ini sangat mempengaruhi kecerdasan emosional pada anak gitu. Bisa mempengaruhi kepada kecerdasan prososialnya si anak juga ini. Nah, terus bagaimana ketika anak kehilangan sosok ayah? Misalnya kan fatherless juga ada banyak ya penyebabnya, misalnya karena perceraian atau karena kematian atau karena memang ada masalah kesehatan dan sebagainya gitu ya. Ra. Ketika anak kehilangan sosok ayah misalnya karena meninggal gitu ya kan, apakah bisa digantikan oleh sosok ibu dengan menghadirkan figur ayah dalam diri seorang ibu? Sebenarnya bisa saja, tapi memang akan berbeda ketika yang ada anak yang mendapatkan figur lengkap dari ayah dan ibunya. Tapi bisa saja sebenarnya kalau kita adalah single mom yang berusaha juga memberikan tanggung jawab, berusaha menciptakan rasa percaya diri kepada anak gitu ya kan, yang sebagaimana mestinya dilakukan oleh figur ayah. Tapi memang akan lebih berat bagi kita sebagai single mom atau single parent untuk mengambil semua kedua peran tersebut. Oke, Mam Tami, jawabannya luar biasa banget. Nah, Mam Tami boleh banget atur nafasnya dulu sambil Ya, kita, aku akan buka live chat untuk sesi tanya jawab. Boleh ya, Mam? Silahkan masukkan nama dan juga pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan ada tim yang memilih ya. Yuk, boleh sekarang, Mam. Oke, baik. Chatnya boleh ditutup kembali. Ada Mam Anis, batch 2. Boleh on cam, Mam? Halo, Mam. Halo, Mam halo. Anis. Boleh silahkan mengajukan pertanyaan langsungnya ke Mam Tami.
Oke, izin bertanya ya Mantani ya. Nah, mengenai topik pertama nih, kedekatan dengan ayah ya. Nah, misalkan nih seorang anak dari usia kecil itu nggak deket nih sama ayahnya, mungkin ayahnya baru kerja di luar kota atau seperti apa. Nah, apakah kedekatan itu bisa dibangun saat anak sudah dewasa atau sudah apa ya, sudah pubertas atau seperti apa kayak gitu? Apakah caranya sama dengan menjalin kedekatan anak sejak dini saat menjalin kedekatan anak yang sudah mulai dewasa? Apakah perlu mengimbangi dan lain-lain? Nah, sekarang kan banyak nih kalau ibu-ibu sih biasanya kan ibunya udah sama nih kayak anaknya harus bisa mencerminkan oh aku ini sudah dewasa atau seperti apa. Nah, kalau seorang ayah seperti apa gitu? Mungkin bisa diberi pencerahan. Terima kasih. Baik, maaf sebelumnya saya agak kurang dengar gitu apa suaranya Boleh aku Mbak Ani? bantu ya? Iya, Oke, aku iya, iya. bantu aja. Baik. Apa pertanyaannya tadi dari Mama Anis? Oh, Makasih ya, Mama Anis. oke. Eh, Apakah kedekatan ayah dengan anaknya sejak kecil tidak dekat akan bisa dibangun kembali atau diperbaiki saat dewasa? Seperti itu, Mam Tami. Boleh silakan dijawab dulu. Oke. Nah, jadi sebenarnya nggak ada kata terlambat ya kalau kita ingin membangun kembali hubungan atau kedekatan dengan anak kita. Seusia apapun itu, misalnya dia udah remaja, udah dewasa gitu ya kan, atau bahkan udah berkeluarga, kita bisa tetap menjalin kembali hubungan dengan anak. Jadi nggak ada kata terlambat. Bisa dimulai dengan menjalin komunikasi atau intens bertemu, intens berinteraksi gitu ya kan antara orang tua dan anak itu bisa dibangun kembali kedekatannya dengan hal-hal dasar seperti itu. Baik, ini satu pertanyaan lagi. Ternyata Mam Tami boleh ya. Oke, boleh, boleh, boleh. Oke, udah ketemu nih sama tim, yaitu Mama Reski Nurdwiyanti. Mana, Mam? Boleh on time? Mam Reski Nurdwiyanti. Halo, Mam Reski di manakah? Baik. Oke, Mam Reski silahkan mengajukan pertanyaan langsung kepada Mam Tami. Eh, saya Iya. mau di sini saya berperan sebagai anak gitu ya. Kalau misalkan kita nggak dapat dukungan dari seorang ayah, nanti ke depannya jadi lupa. Ketika kita dewasa, jika kita ingin kan didikan dari seorang ayah itu kadang suka merugikan kita menjadi trauma. Itu cara mengatasi traumanya kayak gimana ya? Oke. Jadi mungkin Oke, lebih ke luka inner child gitu ya, ketika kita ya, waktu kecil. cara mengatasi trauma masa kecil. Iya, Baik, Mam benar. Tami silahkan jawab dulu, Mam. Oke, terima kasih ya, Mbak. Jadi, kalau kita sebagai anak dan kita sadar bahwa ada sesuatu yang membuat kita trauma nih, masa kecil itu sebenarnya bagus banget. Karena dengan kita sadari masalah tersebut, itu bisa langsung kita antisipasi. Entahkah itu kita akan berusaha untuk menerima terlebih dahulu gitu ya kan, menerima luka, trauma kita masa kecil, kemudian kita berusaha untuk memaafkan, karena kita tahu bahwa orang tua kita nih yang sudah berperilaku seperti itu gitu ya kan, sedangkan kita posisinya adalah seorang anak. Ketika kita sudah menerima semua rasa trauma itu gitu kan yang diberikan dari orang tua kita berusaha untuk memaafkan dan kita berusaha untuk mencari solusinya nih dengan memaafkan apakah saya bisa terus maju ke depan dan berjanji untuk tidak melakukan atau meneruskan kesalahan yang orang tua saya lakukan terhadap kepada anak saya gitu karena biasanya kita sebagai orang tua itu baru sadar bahwa ada sesuatu yang melukai perasaan kita atau melukai masa kecil kita itu ketika kita udah punya anak. Nah, biasanya ketika kita udah sadar, kita udah berusaha memaafkan, biasanya kita lebih bertekad untuk tidak mau meneruskan luka-luka lama itu kepada anak kita. Jadi memang itulah pentingnya saat ini kita orang tua bagaimana caranya agar tidak menyisakan luka-luka kepada anak kita karena memang cakup apa jangkauannya kan jauh ke depan gitu dampaknya kepada anak kita akan membuat anak kita
trauma atau membuat dia stres gitu ya kan, bisa mempengaruhi perilaku sosialnya juga ke depannya. Jadi kita harus sadar bahwa apa yang kita perlakukan kepada anak itu untuk tidak melukai masa kecilnya gitu, yang tidak akan berdampak negatif ke depannya kepada anak. Baik, terima kasih jawabannya Mam Tami. Ini baru pembahasan pertama aja udah seru banget ya. Iya. Mari kita lanjut ke pembahasan subtopik kedua ya. Tentang mengenal tanda-tanda debt shaming dan cara mengatasinya. Baik, kita akan membahas 5 pertanyaan yang telah terpilih, baru nanti kita akan membuka live chat kembali ya. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara menyembuhkan debt shaming kepada seorang ayah yang sifatnya itu kalau marah dan gak enak hati suka diem aja? Seorang ayah yang mengalami debt shaming, apakah perlu penanganan yang khusus seperti, mana-mana tadi ya? Oke, khusus seperti datang ke psikolog atau psikiater. Silakan Mam Tami. Baik, jadi sama ya seperti kita biasa perempuan yang dapat body shaming gitu ya kan, perkataan-perkataan yang menyakitkan hati, sebenarnya seorang ayah atau seorang laki-laki juga sering dan pasti pernah untuk mendapatkan perkataan-perkataan yang menyakitkan hati. Contohnya misalnya ketika seorang bapak mendapatkan kritikan terhadap cara pengasuhannya yang sering kita sebut sekarang ini debt shaming gitu ya kan, dimana ya cara menyembuhkan debt shaming. Jadi sebenarnya juga bukan hanya ibu-ibu yang belajar mengelola emosinya, tapi bapak-bapak juga harus belajar untuk bagaimana mengelola emosinya gitu ya kan, terkhusus dalam membersamai tumbuh kembangnya anak gitu. Dan apakah debt shaming perlu penanganan khusus? Jadi memang kalau dirasa sudah mendapatkan shaming atau perkataan negatif yang cukup sulit untuk dia bangkit kembali, ya sangat butuh sebenarnya untuk penanganan khusus ke psikolog atau ke psikiater kalau memang itu udah sangat mempengaruhi kehidupan atau perilaku dari seorang ayah gitu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Hal apa saja yang mempengaruhi pola pengasuhan ayah kepada anak? Bagaimana mencegah trauma masa kecil ayah timbul dalam pengasuhan anak? Dan bagaimana tips agar ada kesamaan visi misi ayah dan ibu dalam pengasuhan anak tanpa menyinggung ego ayah? Baik, silakan Mam Tami dijawab kembali. Oke, jadi mencegah trauma masa kecil ayah timbul dalam pengasuhan anak, yang pertama adalah sebelum kita merencanakan untuk punya anak nih, atau bahkan sebelum kita berencana untuk menikah, membangun keluarga dengan pasangan kita gitu ya kan, sebenarnya ada baiknya kita berusaha untuk menerima semua masa lalu kita yang sudah kita sadari gitu ya kan, yang sudah teridentifikasi ada masalah waktu kita kecil, waktu kita remaja gitu ya kan, dan berusaha untuk memaafkan masa lalu itu. Atau misalnya yang sekarang istilahnya dikenal itu dengan inner child gitu ya kan, kita berusaha untuk memaafkan itu. Karena apa? Karena kedepannya agar kita ketika sudah membangun suatu keluarga, menjadi seorang bapak atau seorang ibu itu sudah lebih enak gitu jalannya, karena nggak ada terbayang-bayang lagi nih masa lalu kita bisa mengingatnya, tapi kita sudah memaafkan, itu kan jauh lebih enak dibandingkan belum ada pemaafan dari dalam diri kita sendiri. Nah, bagaimana tips agar ada kesamaan visi misi? Pertama, bangun komunikasi gitu ya kan, tanpa menyinggung ego ayah. Jadi walaupun memang kita punya pendapat sendiri sebagai istri, tapi kita tetap harus menghargai pasangan kita tuh satu sama lain gitu ya kan. Dan bagaimana tidak menyinggung, yaitu kita tadi membangun komunikasi. Bagaimana sih menurut kamu ketika kita nanti anaknya misalnya sudah lahir nih, apa yang kamu harapkan dari anak kita? Terus nanti sebaiknya si ayah juga bertanya. Jadi ada kesamaan visi misi antara ayah dan ibu, bagaimana ingin membesarkan anak-anak kita nanti ketika dia udah lahir dan sebagainya. Jadi paling pertama sih sebenarnya sebelum kita jadi orang tua harus memaafkan luka kecil kita terlebih dahulu. Kalau kita udah sadar nih ada nih trauma masa kecil kita berusaha untuk memaafkan dan menjadikan itu pelajaran untuk kedepannya ketika kita menjadi seorang orang tua gitu ya kan, agar tidak terulang lagi kepada anak-anak kita. Kalau untuk menyamakan visi misi dengan pasangan kita, itu tadi bangun komunikasi, belajar bersama gitu ya kan. Kalau misalnya ibunya dapat edukasi tentang parenting nih, bagusnya seperti ini nih, oh kita ajak sih ayahnya untuk ikut bersama gitu, atau bisa berkonsultasi kepada profesional bagaimana ya membesarkan anak yang baik di zaman sekarang seperti itu. Jadi lebih ke mengajak ayah berkomunikasi, mengajak ayah ikut andil dalam proses kehamilan, misalnya proses
tumbuh kembang anak agar ayahnya juga merasa bahwa oh iya, saya diikut sertakan nih, saya dipercaya nih sama istri saya atau sama keluarga saya memang ada perannya nih dan harus berperan aktif terhadap tumbuh kembang anak saya dan di keluarga saya. Oke, berarti memang harus memaafkan diri sendiri dulu dan Benar. bangun komunikasi sama pasangan ya. Iya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga. Apakah date shaming nantinya bisa berdampak menjadi toxic parenting karena ayah sering merasa malu, bahkan minder setelah mengalami date shaming? Apa saja upaya atau dukungan yang bisa kita berikan untuk suami ketika suami mengalami date shaming? Baik, silakan dijawab kembali, Mama Oke, Fami. jadi bener banget ya. Mungkin ada sebagian dari kita, apalagi kalau kita menganut budaya-budaya tertentu di daerah tertentu gitu ya kan, biasanya ada rasa malu atau rasa minder gitu ya ketika ayahnya yang terjun untuk membersamai tumbuh kembang anak. Padahal sebenarnya kan secara general itu memang tugas ibu dan ayah gitu ya kan. Nah, apa upaya yang bisa kita dukung atau bisa kita berikan kepada seorang pasangan kita nih, ayahnya si anak-anak yang mendapatkan debt shaming. Jadi ketika kita sebagai istri tahu bahwa misalnya ayahnya dapat debt shaming dan biasanya sebenarnya debt shaming itu berasal dari keluarga terdekat gitu ya kan yang mengkomentari atau mengkritik pengasuhan dari ayahnya itu sendiri. Nah, ketika kita udah sadar nih bahwa si ayahnya merasa sakit hati atau berkecil hati karena adanya debt shaming itu, kita bisa menyemangati ayah untuk tetap berperilaku seperti dirinya sendiri sesuai dengan yang dia harapkan seperti apa gitu. Jadi kita nggak boleh jadi contoh contoh sederhananya aja ketika misalnya kita di rumah sedang lihat anak bermain dengan ayahnya, sebisa mungkin kita nggak langsung menginterupsi walaupun ada sesuatu yang salah di mata kita sebagai ibu gitu ya kan. Karena ketika kita langsung menginterupsi ayah atau menegur ayah di depan anak, justru anak akan mencontoh. Oh, bisa saja ya menginterupsi seseorang. Oh, ayah saya nggak bagus nih, ibu saya bilangnya nggak bagus gitu ya kan. Nah, jadi kita harus sebagai istri yang sadar gitu ya kan bahwa ayahnya sudah sakit hati karena mendapatkan debt shaming gitu ya kan. Kita mendukung dia untuk tetap memberi kebebasan bermain dengan si anak. Kita menyemangati ayah bahwa nggak usah terlalu mendengarkan perkataan orang lain gitu ya kan, karena ini kan keluarga kita, ini anak kita udah punya visi misi bersama membangun atau mendidik anak kita sebagaimana mestinya. Jadi kita harus tahu juga bahwa setiap keluarga, setiap orang tua tuh punya value-nya masing-masing terhadap apa yang diharapkan kepada anaknya gitu. Jadi jangan berkecil hati, tetap berusaha menjadi versi terbaik kamu gitu. Karena biasanya ada beberapa love language ya, biasanya orang tua butuhkan gitu. Ada mungkin yang butuh sentuhan gitu untuk menenangkan perasaannya. Ada juga butuh ya afirmasi-afirmasi positif dari kata-kata positif gitu. Jadi kalau misalnya kita udah tahu nih pasangan kita merasa terpuruk karena sesuatu hal tentang didikan dia kepada anak, kita bisa mendukung pasangan kita dengan memberikan dia dukungan afirmasi positif gitu sebagaimana mestinya. Oke, bisa saling mendukung ya, memberikan afirmasi baiknya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima di sesi kedua, keempat, sorry ya. Pertanyaan keempat. Bagaimana untuk orang dewasa yang terlanjur kena luka masa kecil inner child? Apakah ada cara untuk menyembuhkannya agar menjadi orang tua yang baik tanpa dibayang-bayangi oleh luka masa kecilnya? Dan apakah berpengaruh pada cara mendidik anak yang kelak? Silakan, Mam Tami. Oke, jadi udah dibahas banget ya dari awal tentang inner child dan memang ini menjadi topik yang akan sangat nyambung. Inner child kita sebagai orang tua, bagaimana kita membesarkan anak kita tanpa terbayang-bayang luka masa kecil kita terlahulu. Jadi itu tadi kita harus, kalau kita udah tahu nih, kita bisa mengidentifikasi bahwa oh saya dulu punya masa kecil yang ada buat saya trauma gitu ya kan, kita udah tahu nih itu sudah sesuatu kemajuan yang bagus karena kita bisa mengidentifikasi bahwa ada sesuatu yang belum selesai pada saya waktu kecil gitu ya kan, dan ketika sekarang saya udah mau jadi orang tua bahkan gitu ya kan. Nah, ketika kita udah sadari itu, kita udah identifikasi nih masalahnya apa, penyebabnya siapa gitu ya kan, kita bisa berusaha untuk memaafkan karena kita nggak bisa mengulang lagi masa dulu untuk memperbaikinya. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah memaafkan itu, menerima semua perasaan luka masa kecil kita yang pernah kita alami itu, memaafkannya, kemudian kita berusaha untuk melihat nih sisi positif dan sisi negatifnya. Ketika nanti kita punya anak, apakah ada dari masa childhood saya yang bisa saya ambil dan bisa saya teruskan kepada anak saya, atau justru tidak ada sama sekali gitu. Itulah tugas kita untuk menganalisa dan menjadikan proses childhood kita dulu ini sebagai pembelajaran kita ke depannya untuk
dalam mendidik anak kita gitu. Jadi nggak semerta-merta juga kita mengabaikan semua apa yang udah terjadi di masa lampau gitu ya kan. Tapi kita bisa memilih nih kira-kira pola asuh apa ya, misalnya pengasuhan apa ya yang orang tua saya dulu berikan, saya rasa bagus nih yang diberikan kepada saya nih sangat berpengaruh atau sangat mempengaruhi masa remaja saya misalnya atau masa dewasa saya gitu. Apakah saya bisa menerapkan kepada anak saya gitu ya kan? Karena pola asuh itu bukan sesuatu yang eksak ya, bukan sesuatu yang pasti, tapi sangat fleksibel. Jadi memang pengasuhan yang zaman dulu itu bagus diterapkan belum tentu bagus sekarang gitu ya kan. Tapi memang juga ada sebagian yang bisa kita ambil dari masa kecil kita kemudian diterapkan dan disesuaikan dengan masa anak kita pada saat ini gitu. Jadi sebenarnya sangat berpengaruh ya juga tentang masa kecil kita kepada nanti kita kelak mendidik anak itu seperti apa. Apalagi kalau kita belum memaafkan itu semua gitu. Kalau misalnya ada yang negatif atau ada yang trauma gitu, itu akan sangat berdampak. Contoh kecilnya aja deh, misalnya nih ya, saya baru belakangan ini juga meresapi, menganalisa kenapa ya, kok dulu waktu saya belum punya anak, saya tuh kayak nggak suka dengar tangisan anak kecil gitu. Sebelum saya punya anak, saya tuh nggak suka dengar tangisan anak kecil gitu. Kayak ada sesuatu yang mengganggu gitu. Pas saya punya anak, saya merasa, maksudnya saya menganalisa itu semua, kayaknya saya ingat deh, kayaknya waktu saya zaman kecil dulu itu saya selalu dilarang untuk menangis. Ketika saya menangis, saya langsung disuruh diam sama orang tua saya, sehingga itu ketekan gitu emosi yang mau saya keluarkan itu ketekan. Nah, itu terbawa sampai saya besar. Ternyata salah satu alasan kenapa saya nggak suka anak menangis itu bisa jadi karena dulu saya tuh selalu dilarang untuk menangis. Jadi kita harus bisa tahu nih, oh, jadi kalau misalnya kita udah punya anak nih sekarang, kita bisa identifikasi kenapa ya, kok saya nggak suka anak saya nangis. Bisa jadi ketika kita flashback kembali gitu ya kan ke memori childhood kita, kita bisa tahu, oh, kayaknya dulu saya selalu dilarang deh untuk menangis gitu ya kan, dilarang untuk meluapkan semua emosi-emosi kita gitu kan, sehingga apa yang dilakukan anak kita saat ini bisa jadi mungkin kita nggak suka atau kita merasa keganggu gitu. Karena memang ada sesuatu yang belum selesai dulu waktu kita kecil. Iya benar-benar pasti mam semua pada oh iya nih relate nih sama aku dulu kayak gitu pasti deh. Oke baik kita ke pertanyaan terakhir di artikel kedua ya. Pertanyaan kelima. Oke, bagaimana cara kita menghadapi perilaku ayah yang emosian, suka marah-marah, dan kerap kali memukul anak-anaknya? Bahkan tak jarang sang ayah juga memaki istrinya di depan anak-anak dan di depan umum, hingga sang ibu merasa malu dan takut dan menimbulkan trauma dalam diri anak. Apa juga sih sebenarnya yang membuat sang ayah berperilaku seperti itu? Baik, Mam Tami, silakan dijawab. Oke, kalau perilaku yang sudah seperti ini dan kita sudah berusaha untuk membangun komunikasi gitu ya kan, saling mengerti ini sebenarnya ayahnya maunya apa sih, kenapa sampai marah-marah, kenapa sampai menyakiti gitu ya kan, atau sampai mempermalukan istri dan anaknya di depan umum tapi belum berhasil. Langkah yang selanjutnya bisa kita lakukan adalah membawa ke profesional atau ke ahlinya. Misalnya si suaminya ini butuh perlakuan khusus atau pengobatan khusus gitu ya kan, karena kita nggak tahu gitu. Kita bisa taunya bisa didiagnosa ayahnya ada sesuatu itu kalau kita udah bawa ke dokter misalnya atau ke psikolog gitu, dibantu untuk diidentifikasi sebenarnya masalahnya apa. Dan bisa jadi juga sih sebenarnya penyebabnya ini ada sesuatu yang melatar belakang, karena sama halnya setiap anak gitu ya kan, setiap individu berperilaku itu pasti selalu ada alasannya nih. Jadi misalnya si anak berperilaku buruk, tantrum pun itu pasti selalu ada alasannya nih, apa sih pemicunya, apa penyebabnya. Sama kita orang dewasa gitu ya kan, kita berperilaku buruk, berperilaku baik saat ini tuh pasti selalu ada alasan yang melatar belakangi. Jadi bisa kita cari tahu dulu nih, sebenarnya si ayahnya ini penyebabnya apa ya? Apakah ada trauma waktu dia kecil, atau apakah ada masalah di kantor, atau apakah ada masalah di keluarga intinya dia gitu yang kita nggak tahu gitu kan. Jadi pentingnya memang membangun komunikasi agar apa? Agar masalah-masalah yang kita bisa komunikasikan itu bisa jadi lebih bagus, bisa terselesaikan gitu. Jadi bisa dicari tahu dulu masalahnya apa. Kalau memang dirasa kayaknya nggak ada masalahnya deh, kayaknya memang ada trigger dari dalam diri, biasanya seperti itu ya. Nah, itu baru kita bisa mengajak si ayah untuk konsultasi ke ahlinya gitu, biar lebih ditahu. Siapa tahu ada kondisi medis yang kita nggak bisa perbaikin secara fisik atau secara psikologis gitu ya kan, kita bisa bawa ke ahlinya karena ini memang udah lebih ke proses
menyakiti gitu ya, bukan lagi untuk kayaknya kalau untuk komunikasi mungkin si mbaknya yang penanya ini udah sering membangun komunikasi dengan si ayahnya, namun butuh bantuan yang lebih besar lagi bisa langsung ke ahlinya aja. Oke, Bang Tami. Aduh, jawabannya memang jelas, luar biasa sekali. Nah, sekarang aku mau buka live chat ya untuk 2 pertanyaan. Mam Tami boleh istirahat sebentar dulu, Oke. atur nafasnya kembali. Aku sambil memilih pertanyaan ya. Baik, Mam semua boleh masukkan pertanyaannya di kolom komentar dengan nama dan pertanyaan. Baik, live chatnya ditutup kembali. Aku udah mendapatkan satu Mams. Hesti dari batch 3 boleh on cam. Halo, Mam Esti. Termute ya? Boleh di Salah tadi, aku salah pencet. Oke, baik, Oke. silakan Mam Hesti. Langsung Iya. aja bertanya kepada Mam Tami. Iya, Mam Tami cantik banget ya ampun. Masya Allah, makasih Mbak. Iya. Bentar. Ini ya, artikelnya bagus banget nih Mam Tami. Cuman terkait dead shaming itu kan ada di situ disebut memberitahu kesalahan ayah dengan baik-baik di depan anak itu kan akan mengedukasi ke anak juga secara langsung. Gini loh cara memberitahu, cara memberi kritik kayak gitu loh. Nah, bagaimana tanggapan si penerima kritikan? Kalau di sini berarti kan subjeknya ayah ya. Nah, bagaimana cara si ayah menerima kritikan itu bisa jadi pelajaran juga ke si anak gitu. Jadi, Oke. jadi menurut aku mungkin apakah ada hal-hal kayak misalkan topik yang lain lah yang lebih spesifik dari yang Mam Tami sebutin di artikel itu yang nggak boleh dikritikin di depan anak kayak gitu sih. Ya minta diluruskan. Baik, Mas Hesti. Jadi lebih ke bagaimana? Silahkan Mam Tami dijawab. Oke, jadi lebih ke gimana kita mengkritik atau mengkoreksi ketika ayah bermain keliru gitu ya bersama dengan anak gitu. Tapi sebenarnya intinya adalah sebisa mungkin kita nggak mengganggu waktu anak bermain dengan ayah gitu ya kan. Kita sebisa mungkin tidak langsung menginterupsi gitu ya kan. Kita bisa beri kebebasan kepada ayah dan anak mau bermain sebagaimana mestinya mereka inginkan berdua gitu. Karena biasanya ketika anak bermain dengan ayah itu caranya beda ketika kita bermain dengan ibu. Mungkin dengan ibu lebih didikte seperti ini A B C D gitu ya kan. Tapi seperti sama ayah mungkin lebih bermain yang fisik, lebih agak ekstrim gitu yang biasanya anak-anak juga suka gitu ya kan. Jadi ketika kita menginterupsi itu adalah kita mengganggu momen kelekatannya terjalin antara ayah dan anak gitu. Jadi intinya bukan ke ngajarin atau memperlihatkan si anak bagaimana mengkoreksi, bagaimana mengkritik ayah, tapi lebih ke kita mengganggu nih hubungan atau kelekatan yang udah mau terbangun, tiba-tiba ada orang yang masuk menginterupsi cara bermain mereka itu salah gitu. Jadi sebenarnya kita bisa beri kebebasan dulu kepada mereka untuk bermain. Kalau misalnya udah dirasa selesai nih mainnya gitu ya kan, kita bisa masuk nih, kita bisa bangun komunikasi bersama, kita bisa cerita, tadi mama lihat puzzle-nya kebalik deh, ketukar deh, gimana ya menurut kakak gitu. Nah, dengan membangun seperti itu baru kita bisa masuk, itu ada proses belajarnya di situ tuh. Proses anak mencari problem solving-nya bersama. Kita juga dengan
tanpa sengaja atau tanpa secara langsung memberitahuan kepada ayah bahwa ayah walaupun sedang bermain tapi tetap harus yang benar cara pasang puzzle-nya seperti itu gitu. Jadi bukan diproses pada saat itu juga gitu ya kan, kecuali ada hal-hal yang membahayakan yang dirasa bahaya nih anaknya udah mau jungkir balik nih, kita bisa tuh mungkin langsung masuk. Tapi kalau memang masih proses bermain yang aman, walaupun keliru antara ayah dan anak, kita biarkan aja dulu. Karena itu salah satu cara proses kita mengizinkan ayah untuk berperan seperti ayah, sebagai ayah gitu. Kita memberi waktu, kesempatan kepada ayah untuk menjalin hubungan dengan anak. Karena biasanya ada orang juga gitu ya, apalagi ayah gitu ya, ketika dia dikasih kesempatan bermain, terus kita langsung menginterupsi, si ayahnya justru langsung merasa, nggak asik nih, baru main sebentar udah diinterupsi, ya biarlah kita suka-suka kita dulu lah mainnya seperti apa gitu kan, biasanya seperti itu gitu sih Mbak. Baik, terima kasih jawabannya Mam Tami. Semoga cukup jelas ya Mam Hesti untuk pertanyaannya. Oke, baik, satu pertanyaan kembali ya Mam Tami dari para Mam semua nih. Ada dari Mam Fitria, batch 4. Halo Mam Fitria, boleh silahkan ajukan pertanyaannya langsung ke Mam Tami. Suaranya sepertinya ke ini ya. Halo. 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 Ya, Ya, halo. silakan. Ya, saya ingin bertanya, jika seorang ayah terlanjur mendapatkan debt shaming itu, bagaimana cara mengembalikan kepercayaannya lagi agar mau menjadi ayah yang baik untuk anaknya? Seperti itu. Oke, langsung dijawab Mbak Ici. Silakan, boleh Iya. dijawab Mam Tami. Oke. Nah, jadi ketika ayah sudah terlanjur mendapatkan debt shaming, terus dia terpuruk, misalnya merasa malu gitu ya kan, karena mendapatkan kritikan, sebisa mungkin kita pasangan yang sadar nih, misalnya kita istri yang sadar bahwa, oh suami saya dapat debt shaming gitu ya kan, dia terpuruk, dia jadi males nih main sama anak, apalagi di lingkungan luar gitu ya kan, yang terlihat dengan orang lain. Nah, sebisa mungkin kita menyemangatinya dan mengingatkan kembali visi misi kita sebagai suatu keluarga, karena biasanya kan setiap orang tuh punya visi misinya masing-masing nih terhadap keluarganya seperti apa, mau menciptakan anaknya seperti apa, sebagaimana bagusnya gitu ya kan. Nah, kita bisa memotivasi si ayahnya kembali untuk mengingatkan bahwa kita kan punya value-nya masing-masing ya, kita punya visi misi masing-masing yang nggak semua orang sama gitu ya kan. Jadi ayah tetap harus percaya diri, harus menjadi diri ayah sendiri, bagaimana menginginkan anaknya berkembang di kemudian hari. Jadi nggak usah terlalu mendengarkan gitu ya kan. Kalaupun memang ada kritikan yang membangun, sebisa mungkin kita lihat ke dalam diri kita nih, oh memang kayaknya ada yang keliru deh, kayaknya saya harus perbaiki di sisi ini, atau kayaknya enggak kok, menurut saya ini benar gitu ya kan. Kalau memang kita udah percaya, punya value dan kita pegang itu sendiri gitu ya kan, value-nya kita sebagai kepala keluarga atau sebagai sepasang suami istri gitu ya kan, kita bisa tetap jalankan itu. Karena sekali lagi pengasuhan itu kan nggak bersifat eksak gitu ya kan, semua itu pengasuhan bersifat fleksibel, jadi nggak semua orang akan sama cara proses menerapkannya, walaupun mungkin pakai satu pola asuh yang sama tipenya gitu ya, tapi cara pengaplikasiannya biasanya memang beda-beda tiap keluarga atau tiap orang tua. Jadi kembali lagi kita harus semangatin suaminya, kita ingatkan visi misi kita itu beda loh dengan orang lain. Kita harus tetap menjadi diri kita sendiri. Bagaimana kita mengharapkan anak kita berkembang di kemudian hari. Sesederhana itu sih sebenarnya, dan menjalin kembali komunikasi dengan suami kita. Jangan sampai justru karena kita tahu bahwa itu juga salah, misalnya ya kita langsung menyudutkan suaminya gitu ya kan, atau memang langsung menuduh suaminya, itu justru bisa membuat dia jadi lebih putus asa untuk membangun kembali hubungan dengan si anak. Jadi bisa lebih kurang lagi interaksi anak dan ayahnya gitu. Baik, balik lagi ya. Ini pentingnya adalah pentingnya komunikasi antar Iya. pasangan. Karena kuncinya sebenarnya boleh silakan Mam Tami. karena kunci dari semua masalah sebenarnya di komunikasi, apalagi kita membangun sosok anak yang
manusia loh ini gitu ya kan. Jadi kalau kita nggak sama visi misinya antara orang tua dengan antara ayah dengan ibu itu bisa jadi suatu problem memang. Jadi memang didasari dan dimulai dengan komunikasi. Kita menyatukan persepsi, kita menyatukan visi misi kita seperti apa untuk membesarkan anak kita gitu. Kedepannya lah baru Oke, kita mulai dengan teknis-teknis yang apa yang akan kita lakukan seperti itu. baik. Terima kasih Mam Tami, Mam Fitrias. Semoga pertanyaannya terjawab ya. Baik, seru banget nih pembahasan subtopik pertama dan subtopik kedua sudah luar biasa sekali dijawab oleh Mam Tami. Saat ini kita akan masuk ke sesi terakhir nih. Sesi ketiga dengan subtopik dampak minimnya keaktifan ayah dalam pengasuhan si kecil. Akan ada 5 pertanyaan yang dipilih dan aku akan memberikan pertanyaannya satu persatu. Baik, pertanyaan pertama. Bagaimana ya, Mams, menyikapi suami yang menganut paham budaya patriarki, di mana semua tugas mendidik, mengajari, dan mengasuh anak adalah tanggung jawab istri? Dan sekarang mungkin masih banyak juga suami yang terkadang acuh soal kembang anaknya sendiri. Nah, silahkan Mam Tami dijawab kembali. Oke, jadi menyikapi suami yang menganut budaya patriarki bisa kita antisipasi sebenarnya sebelum menikah gitu ya kan. Kita komunikasikan visi misi kita dan menyatukan persepsi bagaimana ke depannya. Kita bangun komunikasi nih, bagaimana tugas dan peran masing-masing ketika kita udah menikah, bagaimana peran istri, bagaimana peran suami gitu ya kan. Dan ketika kita sudah berencana untuk punya anak gitu ya kan, kita bisa mendiskusikan lagi nih. Nanti kalau kita punya anak, peran ayah seperti apa, peran kamu seperti apa, atau peran ibu seperti apa agar tidak ada lagi kesalahpahaman dan tugas dalam rumah tangga itu pun berjalan dengan lancar. Jadi cara menyikapi suami seperti ini bisa dimulai dengan membangun komunikasi atau yang kedua yang sudah kita bahas juga tadi meminta bantuan atau mengajak pasangan ke profesional seperti psikolog mungkin. Dan sebenarnya biasanya kalau budaya patriarki itu kita harus berani menolak atau mengatakan tidak gitu. Jadi ketika kita rasa nih kita udah capek banget nih mengurus anak dan memang kewajiban ayahnya juga nih untuk mengambil alih si anak, kita harus berani untuk mengatakan kamu harus pegang anak kamu dulu gitu loh, atau si ayahnya menyuruh lebih banyak lagi gitu ya kan, karena dia beranggapan bahwa itu tugasnya ibu. Kita harus berani menolak, berani mengatakan tidak juga, kemudian kita komunikasikan bersama. Jadi nggak ada kesalahpahaman lagi dalam rumah tangga kita. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua. Jika boleh dianalogikan dalam bentuk presentasi, seberapa besar pengaruh peran ayah dalam kesehatan mentalnya, bagaimana menjembatani antara keinginan ayah dengan keinginan anak sehingga tidak terjadi benturan, dan aktivitas apa saja yang bisa dilakukan bersama antara ayah dan anak yang hanya bertemu selama beberapa jam karena pekerjaan. Nah, silakan Mam Tami dijawab. Oke, jadi kalau dianalogikan dalam presentasi sebenarnya sangat besar ya, bisa 50-50%, ya, karena kehadiran ayah secara emosional terhadap anak itu sangat mempengaruhi hampir seluruh kehidupan anak. Nah, bisa dikira-kira tuh presentasinya seberapa besar kalau bahkan bisa mempengaruhi hampir seluruh kehidupan anak. Karena bagaimana tidak gitu ya, karena kehadiran ayah bisa membantu anak meningkatkan harga dirinya, mengenal identitas diri anak, mengembangkan kemampuan sosialnya, dan soft skill lainnya. Jadi kehadiran ayah bukan seberapa banyak waktu yang dia habiskan bersama anak, namun seberapa bagus kualitas hubungan tersebut gitu. Karena terkadang ada ayah yang memang sering ada di samping anak, tapi ayahnya bermain gadget atau sambil nonton TV yang dimana nggak ada interaksi antara ayah dan anak. Sedangkan ada ayah gitu ya kan, yang mungkin karena dia bekerja, jadi sepulang bekerja mungkin cuma bisa menyisihkan waktu 30 menit sampai 1 jam, tapi dia bermain dengan anak itu fokus bermain, face to face, heart to heart, jadi nggak ada gangguan gadget. Nah, itu bisa lebih besar kualitasnya, lebih bagus kualitasnya dibandingkan ayah yang sering datang, sering ada di samping anak, tapi nggak hadir secara utuh atau nggak mindful dengan anak gitu. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana menjembatani antara keinginan ayah dan keinginan anak gitu kan. Jadi ketika ayah sedang berperan, sedang bermain bersama anak, sebisa mungkin untuk tidak mengganggu gitu atau tidak menginterupsi. Walaupun ada sesuatu yang kita
nggak setuju nih kayaknya cara mainnya gitu ya kan. Nah, ketika kita memberikan kesempatan kepada ayah dan anak untuk berinteraksi sebebasnya, maka mereka akan menemukan sendiri nih titik tengah dalam menyatukan keinginan mereka berdua. Apalagi misalnya sama-sama laki-laki gitu ya kan, biasanya permainannya akan ketemu tuh, sama-sama bermain fisik atau ekstrim gitu biasanya. Nah, ketika sebagai orang tua juga sebaiknya kita tidak terlalu memaksakan sesuatu kepada anak gitu. Misalnya nih, bapaknya atau ayahnya punya hobi motor, punya hobi naik motor gitu. Sedangkan si anaknya nggak suka, anaknya mungkin lebih memilih untuk main robot-robotan gitu kan. Maka sebaiknya kita tidak memaksakan anak untuk suka motor juga seperti bapaknya gitu. Kalau memang dirasa perlu untuk mengenalkan hal tersebut, kita bisa mulai dengan memperlihatkan, oh ini loh seru loh kalau ayah naik motor-motoran gitu kan. Kita mencontohkan atau kita mengajak si anak kalau misalnya ada sesuatu yang di motornya perlu diperbaikin gitu kan, kita ikut mengajak si anak. Namun ketika proses pengenalan itu dan anak tetap tidak tertarik dengan motor gitu ya kan, kita jangan memaksa karena setiap anak berhak untuk punya pendapatnya sendiri, berhak untuk punya hobinya sendiri gitu. Jadi kita kembalikan lagi kepada si anak. Kemudian aktivitas apa saja yang bisa kita lakukan bersama ayah dan ketika cuman bisa bertemu beberapa jam karena pekerjaan, jadi itu tadi kita bisa melakukan sesederhana kegiatan di rumah, course gitu ya kan, kegiatan sehari-hari di rumah, misalnya buang sampah tugasnya bapak gitu, kita mengikut sertakan si anak untuk ikut membantu, atau misalnya mau ambil air galon, kita ajak tuh si anak gitu ya kan, hal-hal sesederhana itu gitu ya kan. Jadi sebenarnya bermain atau menghabiskan waktu dengan anak itu nggak perlu permainan yang atau alat main yang luar biasa bagus gitu kan, bisa menyertakan kehadiran fisik aja, bermain kontak fisik dengan anak atau memperbaiki sesuatu di rumah gitu ya kan, keseharian di rumah itu bisa membangun anak untuk lebih tahu nih bahwa oh kehadiran ayah saya seperti ini, dia belajar, dia melihat, mengobservasi ayahnya, bagaimana ayahnya mengelola emosi, bagaimana ayahnya problem solving dan sebagainya. Jadi hal-hal sederhana itu sebenarnya bisa membangun hubungan yang kuat gitu antara ayah dan anak. Baik, jadi memang benar banget ya, sesuai sama tema. Kehadiran ayah tuh membangun hubungan yang kuat dan positif. Jadi kadang ada ayah ya, yang jasadnya ada nih, tapi ininya nggak samanya gitu ya. Lagi Nah, main, segala macam. Dan ini emang penting banget harus bangun hubungan yang kuat dan positif sama anak. Dan sesederhana itu bisa banyak hal yang dilakukan. iya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Mam Tami. Oke. Apakah hal ini termasuk kategori fatherless yang dimana seorang ayah kurang menaruh bentuk kasih sayang terhadap anak-anaknya yang lebih mementingkan pekerjaan dan gadgetnya daripada bermain dengan anak di saat libur? Apakah anak-anak yang dibesarkan dengan cara seperti ini nantinya sama saja dengan anak-anak broken home? Baik, Mam Tami, boleh dijawab. Oke, jadi ini emang udah masuk kategori fatherless ya, karena fisik dan psikisnya itu nggak ada gitu sama anak, gitu. Jadi dia cuma lebih mementingkan gadgetnya. Padahal kan kalau kita ingin membangun kelekatan dengan anak, kita harus hadir secara mindful ya, secara fisik dan juga psikis kita nih, agar hubungannya atau kelekatannya, attachment-nya itu terbangun dengan lebih baik. Dan apakah anak-anak yang dibesarkan ini dengan cara seperti ini nantinya sama saja dengan anak-anak broken home? Jadi sebenarnya fatherless ini jadi salah satu dampak terjadinya divorcing dari divorcing gitu. Jadi ketika ada orang tua yang bercerai, dampaknya itu bisa fatherless. Nah, itu gitu. Jadi bisa bukan dikatakan bisa sama saja gitu ya kan. Bahkan sebenarnya yang orang tuanya utuh nih misalnya nggak bercerai, tapi ayahnya itu nggak hadir secara mindful atau psikis dan fisik, itu bisa jauh lebih buruk dibandingkan anak yang broken home. Karena anak yang broken home biasanya ya, yang kalau kita lihat ada di sekitar kita, walaupun dia mungkin pisah rumah dengan ayahnya, tapi ayahnya bisa tetap hadir di hari-hari atau momen-momen spesial kepada anaknya, tetap membangun komunikasi yang baik dengan anaknya, walaupun mungkin terpisah rumah gitu ya kan, itu justru bisa lebih baik dibandingkan anak yang fatherless yang nggak dapat, walaupun ayahnya ada di rumah tapi nggak mendapatkan kasih sayang sebagaimana mestinya, itu sebenarnya bisa lebih buruk lagi gitu. Tapi ada memang yang broken home justru memang nggak mendapatkan kasih sayang, itu juga ada gitu ya kan. Tapi kalau mau disamakan, si fatherless ini sebenarnya dampak dari divorcing itu. Oke, malah dampaknya kadang lebih ke Iya. sosok ayahnya ada gitu ya, dibanding untuk anak yang broken home.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Oke, anak saya perempuan sudah berusia 11 tahun dan dia tidak dekat dengan ayahnya. Karena dari kecil memang ayahnya jarang ikut aktif dalam pengasuhan si anak. Apakah hal ini sudah terlambat kalau ayah ingin ikut aktif dalam pengasuhan anaknya dan bagaimana cara untuk memulainya? Silakan Mom Tami dijawab kembali. Oke, jadi sebenarnya nggak ada kata terlambat ya, Moms. Bisa dimulai dengan membangun kembali hubungan atau kelekatan dengan anaknya. Caranya sesederhana sering berkomunikasi, melakukan kegiatan bersama dengan anak, mendengarkan cerita anak dengan aktif gitu ya kan, menanggapi anak gitu ya kan, tanpa gangguan gadget atau tanpa interupsi kegiatan lainnya gitu. Jadi memang harus fokus kita menatap mata anak kita gitu kan, berinteraksi dan hadir penuh atau mindful terhadap anak kita gitu. Kita harus lebih aware lagi bahwa oh, kebutuhan anak saya, apalagi nih usia 11 tahun kan udah mau masuk fase remaja gitu ya kan, sangat penting dan sangat membutuhkan sosok ayahnya gitu kelak nanti ketika dia masuk fase remaja. Jadi harus lebih aware lagi gitu kan. Dan setelah hubungannya atau kelekatannya membaik, bisa dilanjutkan dengan atau ke tahap quality time berdua, bepergian berdua, mengikuti hobi anak perempuannya gitu ya kan. Karena dengan begini harga diri anak bisa semakin meningkat, apalagi mengingat usianya yang udah mau masuk fase remaja nih gitu ya kan, dimana kehadiran ayah itu sangat penting dalam membantu anak melewati fase remaja ini. Jadi kalau dirasa udah bagus nih hubungannya, udah ada nih hubungannya, kita bisa sebagai ayah gitu ya kan, kita bisa untuk ikut nih ke dunianya si anak. Oh, anaknya lagi suka dance misalnya, kita cukup pengetahuan dasar aja. Oh, dance-nya apa ya? Dance K-pop. Kita udah cukup basa-basi aja. Oh, kamu lagi dance K-pop ini ya gitu. Itu kan bisa membangun komunikasi lagi tuh antara ayah dengan anak. Jadi anaknya merasa bahwa oh, ayah saya tahu ya, saya lagi suka apa gitu. Oke, memulai dari hobinya si anak dulu nih, kita tahu ya, Iya. Mom Tami. Terus memang ini anak perempuan biasanya lebih dekat sama ayah, harusnya ya, Harusnya biasanya ya, seperti iya. Iya. Oke, baik nih, kayaknya nyambung ke pertanyaan kelima. Oke, pertanyaan kelima. Baik, bagaimana cara mengatasi anak yang lengket banget sama ayahnya? Apakah hal itu normal atau berlebihan? Bagaimana cara mengatasi anak supaya mandiri tanpa ayah? Dan apakah yang dilakukan anakku itu benar karena menganggap sosok ayah sebagai pelindung untuknya? Oke, Mom Tami, silakan dijawab. Oke, jadi yang pertama harus diketahui bahwa ini adalah sesuatu hal yang bagus dan normal gitu ya. Kalau anaknya lengket dengan bapaknya gitu ya kan, karena berarti dia merasa aman dan nyaman ketika bersama dengan ayahnya gitu ya kan. Kehadiran penuh ayah dalam tumbuh kembang anak bisa dilihat dari rasa nyaman anak ketika bersama dengan ayah. Berarti si ayahnya ini hadir penuh selama proses tumbuh kembang anak beberapa tahun gitu ya kan, beberapa tahun kehidupannya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika misalnya kita sebagai ibu gitu kan biasanya ada rasa iri nih, kok anaknya lebih cenderung dekat dengan bapaknya, kok nggak mau sama ibunya. Sebenarnya hal dasar yang harus kita pahami atau telaah kembali gitu ya kan, apakah sudah cukup sama pemberian kasih sayang yang kita berikan kepada anak kita dengan yang suami kita berikan gitu. Karena jangan sampai masalahnya bukan fatherless tapi motherless gitu. Bisa jadi kan sama ayahnya bagus nih kalau katanya, tapi sama ibunya kayaknya kurang deh. Apalagi misalnya kita sama-sama orang tua yang bekerja, pergi pagi sama-sama dengan suami, terus pulangnya sore gitu ya kan. Ternyata setelah pulang kerja yang lebih banyak berinteraksi dengan anak ternyata bapaknya. Berarti itu bisa memicu kelekatan yang lebih baik dengan si bapaknya, sedangkan si ibunya mungkin kurang adil. Itu yang kita telah kembali gitu ya kan, agar disesuaikan atau diseimbangkan antara kelekatan kita sebagai ibu juga bagaimana gitu ya kan, dan ayah juga bagaimana gitu. Kalau mau dilihat ini normal atau tidak, sebenarnya normal saja karena berarti dia merasa aman dengan orang yang tepat. Kalau kita sebagai ibu ingin juga memiliki hal seperti itu dengan anak kita, ya berarti kita bisa melihat kembali ke dalam diri kita, siapa tahu ada sesuatu yang salah nih dari saya nih, kayaknya saya kurang memberikan seperti yang suami saya berikan kepada anak saya gitu. Jadi sebenarnya kita bisa melihat kembali dulu lagi gitu ya, apakah ini ada yang keliru dari ibunya atau memang udah sepantasnya seperti itu. Oke, terlalu lengket sama ayahnya ada dampak negatifnya gitu ya, Mom Tami ya? Jadi kalau terlalu lengket sama ayahnya juga sebenarnya enggak ya.
terlalu lengket dengan kedua orang tuanya juga sebenarnya nggak ada yang salah gitu. Bagus karena dia bisa dia tahu dan dia belajar bahwa ketika sama ayah saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan, misalnya seperti itu. Jadi, tapi kalau misalnya sudah mengarah ke ayahnya nggak bisa ngapa-ngapain nih karena anaknya terus ngintilin dan sebagainya, itu bisa dimulai lagi untuk memberikan ajaran-ajaran kepada anaknya bahwa nggak selamanya apa yang kamu harapkan dari ayah itu bisa kamu dapatkan pada saat itu juga. Itu udah bisa masuk ke ranah pembinaan lebih lanjut lagi gitu. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan terpilih sudah kita jawab di subtopik terakhir ini. Dan masih ada sedikit waktu, kita akan buka pertanyaan live chat kembali. 2 pertanyaan ya. Baik, silakan Mam semua boleh bertanya di kolom chat dengan menyebutkan nama serta pertanyaannya. Oke, untuk live chat ditutup kembali. Dan terpilih adalah Mam Devi Fortuna, batch 3. Halo Mam Devi. Halo Kak, Ayo, silakan Mam Devi untuk mengajukan pertanyaannya kepada Mam Tami. jadi pertanyaannya yaitu pas anak saya masih bayi ya suami saya tuh suka sering bermain bareng, tapi ketika menginjak 1 tahun sudah jarang banget Kak. Apakah itu mempengaruhi ya Kak? Mempengaruhi ini kerenggangan ayah dan anak. Oke. Kalau boleh tahu usia anaknya sekarang berapa tahun, Mbak? Usianya sekarang mau 1 tahun sih 12 bulan kurang. Oh, oke. Berarti kerenggangan hubungan ayah dan anaknya baru terjadi belakangan ini gitu ya? Nah, jadi kalau ini keterusan bisa membuat hubungan ayah dengan anak jadi jauh gitu. Jadi kalau kita mengharapkan anaknya punya figur ayah yang lengkap gitu ya kan, maksudnya figur ayahnya berperan aktif, berarti kita bisa bangun komunikasi lagi kembali nih. Kita cari tahu dulu nih sama-sama dengan suami, kenapa ya kok jarang main lagi dengan anak belakangan ini, padahal anaknya kan aktif, udah butuh banget bimbingan lagi nih dari figur ayah dan ibunya gitu kan. Kita bisa bangun komunikasi kembali dan cari tahu penyebabnya dulu apa nih gitu. Karena di usia anak menginjak 1 tahun itu juga sangat penting ya fasenya untuk didampingi oleh kedua orang tuanya secara lengkap, figurnya secara lengkap gitu. Karena yang bantu karena dengan anak usia misalnya udah 1 tahun nih, dia udah melihat, bisa mengobservasi lebih jelas lagi bagaimana mengelola emosi dari kedua orang tuanya. Biasanya kan pengelolaan emosi dari ibu dan ayah itu beda ya. Bagaimana cara bertanggung jawab ibu dan ayah juga biasanya beda gitu ya kan. Bagaimana cara mengajarkan anak bersosialisasi antara ibu dan ayah juga biasanya beda. Jadi ketika satu figurnya kurang dekat dengan si anak, berarti dia akan memiliki hubungan yang renggang lagi nih dengan figur tersebut. Jadi bisa dicari tahu lagi dulu penyebabnya kenapa suaminya nggak mau lagi nih main sama anaknya gitu. Kalau udah dicari tahu, kita udah ditahu nih masalahnya apa, penyebabnya apa, bisa dicari solusinya bersama, dikomunikasikan lagi dan kembali lagi untuk membangun. Karena kalau usia sekarang itu kayaknya belum terlalu susah untuk kembali membangun hubungan dengan anak, apalagi sebelumnya memang sering berinteraksi gitu ya kan. Jadi sekarang belum terlambat kayaknya, belum susah-susah amat untuk membangun kedekatan kembali gitu dengan anak. Baik, Kak, terima kasih jawabannya, Mam Tami. Terima kasih juga ya, Mam Devi. Semoga menjawab ya. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Mam Siti Hoiriah, batch 1. Boleh on cam, Mam? Halo, Mam Siti. Halo. Ya. Ayo, silakan pertanyaannya ke Mam Tami langsung. Halo, Mam Tami. Halo, Mbak. Ini saya mau tanya, gimana ya cara menyikapi suami yang sudah terlanjur menganut pola patriarki gitu ya?
Soalnya setiap kali setiap anak mau meminta waktu, eee, dia selalu alasannya kerja, pulang kerja dia harus istirahat dan, memberikan pengertian ke anak-anak kalau mau main harus sama ibu gitu. Gimana ya? Oke. Ini memang kalau udah terlanjur gitu ya kan, udah terlanjur dan udah apalagi anaknya udah agak gede-gede gitu ya kan, terlanjur ayahnya memang dari dulu banget dia dididik dengan patriarki itu sebenarnya agak sulit, tapi bisa kita cari solusinya bersama gitu ya kan dengan memberikan informasi nih, sekedar memberikan informasi kepada suaminya bahwa sebenarnya itu penting juga loh kehadiran kamu sebagai ayah di tumbuh kembang anak kita. Kita bisa memberikan contoh kasus yang sering terjadi gitu ya, misalnya itu anak ada di berita misalnya anak remaja dia menggunakan obat-obatan, dia misalnya berperilaku seksualitas gitu ya kan, itu karena ternyata setelah diketahui, setelah ditelusuri ternyata kurang peran ayah. Kamu mau nggak kalau anak kamu kayak gitu juga? Apalagi misalnya dia punya anak perempuan gitu ya kan, itu akan biasanya contoh nyata, kisah nyata seperti itu biasanya justru lebih membuka pikiran si suami. Kalau memang dirasa dia nggak percaya lagi dengan kita gitu ya kan, kita butuh orang nih, orang yang sekiranya dia lebih percaya kalau orang itu ngomong gitu ya kan, kakaknya misalnya atau orang tuanya misalnya, atau kalau perlu kita bawa ke psikolog gitu ya kan, ke profesional untuk cari tahu nih sebenarnya peran orang tua itu sama pentingnya antara ayah dan ibu dalam pengasuhan anak, karena akan banyak dampak-dampak negatif yang kedepannya akan terjadi kalau kita tidak hadir penuh kepada anak kita, apalagi sosok ayah yang dimana anak itu mengharapkan tanggung jawab dia belajar dari ayahnya, mandiri belajar dari ayahnya gitu ya kan, harga dirinya meningkat itu belajar dari ayahnya juga gitu. Jadi kita harus menyadarkan ayahnya, membuka komunikasi gitu. Memang memang nggak instan ya, apalagi ini kepala keluarga gitu yang akan kita temani untuk berkomunikasi gitu. Memang nggak akan instan, perlahan-lahan kita bisa membuka komunikasi gitu ya kan, kita dengan pasangan kita bagaimana pentingnya sih sebenarnya kita bisa memperlihatkan, mungkin kalau ada di sosial media yang kita dapat berita-berita tentang kayak gitu, kita bisa share ke suami, suami bisa ikut baca gitu ya kan, karena kita harus tetap berikhtiar gitu ya kan, gimana caranya si suami ini sadar peran dia sebagai ayah itu sebegitu pentingnya untuk tumbuh kembang anak. Apalagi kita mungkin, orang misalnya kita ibu yang udah sadar banget, udah tahu banget nih kalau misalnya peran ayahnya nggak ada, jangan sampai nanti masa sekolah anak saya ada sesuatu yang, menyimpang, ada sesuatu yang keliru gitu ya kan. Jadi memang harus kembali, pelan-pelan disadarkan, ya gitu ya kan, diberikan contoh-contoh kisah nyata yang, dampak dari fatherless ini gitu ya kan, atau memang kalau dirasa udah harus banget nih suaminya ikut andil karena si anaknya sebegitu butuh dengan kehadiran dia, kita bisa minta tolong sama orang yang sekiranya dia kayak lebih dengar gitu loh. Kalau dia ngomong, misalnya kayak orang tuanya atau saudaranya atau kalau perlu ya dibawa ke profesional untuk diajak diskusi bersama. Karena zaman sekarang kayaknya udah nggak ada orang yang terlalu takut untuk datang ke profesional menganggap dirinya sakit, tapi sekedar diskusi, sekedar mencari problem solvingnya bersama itu penting dan harus sih sebenarnya menurut saya. Kayak gitu, Mbak. Memang nggak Oke, instan ya. terima kasih Iya. Semoga terjawab ya pertanyaannya, Mam Siti. Baik, nggak terasa nih, semua rangkaian follow-up interaksi by Zoom-nya sudah selesai. Semua pertanyaannya sudah terjawab dengan baik oleh Mam Tami. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak nih untuk Mam Tami, untuk waktunya, untuk ilmunya, dan juga aku mengucapkan terima kasih juga untuk para Mam yang sudah hadir di follow-up interaktif via Zoom siang hari ini. Namun sebelumnya mungkin Mam Tami ada yang mau disampaikan untuk para Mam semua yang hadir pada siang hari ini, untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Oke, baik. Jadi mungkin sedikit closing statement ya untuk sharing kita pada siang hari ini gitu ya. Jadi kita harus sama-sama sadar pentingnya peran antara ayah dan ibu gitu ya kan, sama pentingnya kita nggak boleh menganggap bahwa ya orang like bapak-bapak itu ayah tugasnya mencari nafkah untuk istri dan anak. Di luar itu memang tugasnya juga tugas terpenting kepala keluarga ya, tapi dalam pengasuhan anak itu sama-sama dibutuhkan andil antara ayah dan ibu gitu. Jadi kita harus sama-sama bisa membangun komunikasi gimana caranya kita sebagai orang tua yang sadar atau orang dewasa yang sadar gitu ya betapa pentingnya peran
kedua figur orang tua kita dalam tumbuh kembang anak kita untuk mengkomunikasikan, mencari jalannya sama-sama, solusinya sama-sama untuk terus membersamai tumbuh kembang anak kita. Karena apa? Karena kita sama-sama mengharapkan anak kita tumbuh menjadi anak yang lebih baik, gitu ya kan? Anak yang tidak punya trauma masa kecil, anak yang tumbuh menyesuaikan zamannya, apalagi sekarang kita udah tahu zamannya yang sudah sangat penuh dengan kecanggihan teknologi yang memang butuh pendampingan luar biasa antara ayah dan ibu. Jadi kita harus bisa tahu nih peran kita masing-masing di figur kita sebagai ibu, figur kita sebagai ayah itu seperti apa. Mungkin di sini juga pesertanya ada yang ayah atau ada yang sambil mendengarkan gitu ya kan, ayahnya di rumah. Sangat penting ya kita harus aware demi apa? Demi keberlangsungan hidup anak kita yang jauh lebih baik ke depannya. Punya seperti itu. Terima kasih Mbak Eci. Oke, Terima kasih terima semua teman-teman ya kasih. yang sudah hadir pada siang hari ini. Sama-sama. Namun sebelumnya nih aku juga mau mengingatkan nih untuk para mam semua, karena akan ada 5 hadiah menarik yang disiapkan oleh LCP tentunya untuk menjadi LCP of the Month bulan ini. Caranya gampang banget. Mams dapat memberikan kesan dan pesan setelah mengikuti follow-up hari ini. Dan untuk linknya serta template-nya akan di-share di grup eksklusif ya. Karena setiap bulannya akan ada 5 moms beruntung yang akan menjadi LCP Lover of the Month. Jadi jangan bosan-bosan ikutan follow-up LCP Lovers ya. Baik, sebelum aku tutup follow-up hari ini, kita foto-foto dulu ya. Oke, moms semua yang belum on cam boleh on cam dulu. Oke, kita mau foto-foto dulu. Moms semua boleh on cam dulu. Masya Allah, cantik-cantik sekali ya. Oke, baik, ini ada 4 slide ya. Oke, di slide pertama dulu. Senyum manisnya ya, Mam. Oke. Slide kedua. Slide ketiga, Mas. Oke, dan slide yang terakhir. Oke, terima kasih Mam semuanya. Namun sebelum itu aku juga mengingatkan kembali ya. Seperti yang sudah diinfokan sebelumnya, follow-up interaktif LCP Lovers akan terus ada setiap bulannya dengan tema dan narasumber yang berbeda-beda. Jadi jangan leave group ya, Maps, agar bisa ikutan terus follow-up-nya. Mas bisa ajak teman dan mendapatkan ekstra 100 poin untuk setiap orang yang berhasil menjadi member loh. Nantikan juga pop quiz di grup WhatsApp yang akan berlangsung di grup batch masing-masing. Besok 1 Agustus jam 11 siang. Selama tidak ada follow-up, Mam boleh bebas berdiskusi di grup namun masih mematuhi rules LCP WhatsApp Community yang akan dikirimkan di grup ya, Mam. Terima kasih banyak atas perhatian dan antusiasmenya, Mams. Aku Eci, pamit dulu ya. Sampai jumpa di follow-up selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.